IT Lab. Kali ini kita akan membuat tutorial tentang FTP server. Kita akan membuat tutorial dan membuat FTP server itu di salah satu distro Linux, yaitu CentOS 8 nya terbaru, dengan menggunakan FTP server PSFTPD. Menurut saya PSFTPD ini untuk kelas Linux lumayan keren, open source dan powerful ya, dan bisa diintegrasikan dengan Active Directory atau LDAP server untuk autentikasi usernya. Oke, langsung saja kita remote ke servernya. Saya di sini login dengan menggunakan user Active Directory, autentikasinya. Oh ya, untuk syarat agar bisa terintegrasi dengan Active Directory untuk autentikasinya, syaratnya adalah perlu di join domain ya. Nanti akan dijelaskan di sesi berikutnya. Kali ini kita akan fokus untuk membuat FTP server dengan PSFTPD. Saya akan login dengan user Active Directory karena server ini sudah saya integrasikan, sudah saya join ke Active Directory domain server. Oke, kita cek IP-nya dulu. Bisa dengan IP address. Oke, sebelumnya kita cek untuk update dulu. Sekarang saya di sini lebih review ya, bukan instalasi, karena saya sudah install dan sudah config. Gak apa-apa, saya ulang lagi. Yuk, install PSFTPD. Oke, install paketnya dulu. Oke, di sini sudah terinstall. Setelah itu jangan lupa untuk restart daemonnya. Start PSFTPD. Oke, start PSFTPD. Oke, jangan lupa untuk enable agar sewaktu-waktu server ini restart atau boot up, service PSFTPD ini akan start secara otomatis. Systemctl enable PSFTPD. Oke, selanjutnya kita config psftpd.com, masuk ke directory etc psftpd listing directory. Kemudian kita lihat konfigurasi PSFTPD. Oh ya, jangan lupa trik terbaik adalah untuk membackup PSFTPD konfigurasi yang asli ini ke nama apapun yang kamu mau. Di sini contohnya saya copy psftpd.com ke psftpd.com.bak ya, kemudian enter, dan ini hasilnya. Oke, karena saya sudah mengcopy file sebelumnya, saya langsung buka. Tujuannya apa untuk mengcopy? Sewaktu-waktu agar kita butuh file aslinya, kita bisa masih ada file backupnya. Buka psftpd.com nya. Oke, di sini bisa dilihat ya. Di sini konfigurasi yang sudah saya modifikasi sedikit. Anonymous enable saya buat no, karena apa? Saya mau user yang login ke FTP server saya harus menggunakan username dan password atau akun yang disediakan. Jika Anda menginginkan siapapun yang tidak memiliki akun bisa mengakses FTP server Anda, maka Anda buat yes, anonymous enable ini Anda yes kan. Kemudian local enable agar local user bisa login ya. Oke, writable agar bisa di read, bisa di upload, download, delete. Oke, pump service name PSFTB. Nah, di sini adalah
Kuncinya agar bisa PSFTP ini autentikasinya dengan Active Directory, makanya diberikan PAM service namanya PSFTPD. Oke. PSFTPD ini akan secara otomatis terinstall pada direktori etc pam.d dan PSFTPD. Nanti kita akan coba buka konfigurasinya. Kemudian local UMAS ini adalah privilege ya. Biasanya itu di sini bisa dijelaskan default UMAS untuk local user itu 077. Tapi jika kamu ingin merubah ini ke 022, digunakan kebanyakan untuk FTPD. Jadi ini rekomendasi dari FTPD ya. Kebanyakan FTPD user itu privilege-nya adalah 022. Oke, use local time adalah waktu yang akan digunakan oleh FTP server ini adalah lokal waktu, local time-nya server kita ya. Oke, kemudian sini ada dir message enable, message dari Active Directory, kemudian lognya, kita aktifkan lognya, upload download, kemudian ini connect from 20 yes, artinya untuk transfer data FTP di port 20 ini harus enable karena itu default transfer datanya. Sedangkan port 21 adalah yang digunakan untuk komunikasinya ke FTP server. Kemudian expert log std format ini yes. Saya kurang tahu juga ini log mungkin standar format logging untuk FTP ini yes. Listen yes. Oke, listen IP 6 no karena saya tidak menggunakan IP versi 6. Kemudian di sini pump service name PSFTPD. Oh, sepertinya ada double ini. Pump service name PSFTPD. Oh iya, harus dihapus. Oke, kemudian user list enable. Oke. Nanti kita akan buat user list. User list log kita enable. TCP wrapper no. Session support yes. Oke, banner ini iklan ya. Sorry, bukan iklan, ini pesan. Saat user login maka akan muncul banner ini, welcome to madusu.net. Ini domain saya, FTP service. Local root ini default root directory. Jadi untuk user yang belum dibuat di user list ini, maka secara default home directory-nya akan mengarah ke root. Ini Anda bisa rubah ya, atau bisa juga menggunakan sharing directory atau samba directory atau drive share. Ini untuk contoh saja saya arahkan ke root directory. Listen yes, oke. Passive mode-nya oke. Ini passive port-nya 40.000 sampai 40.100. Kemudian virtual. Nah, ini di sini kuncinya adalah agar beberapa user bisa berbeda-beda ya home directory-nya, maka Anda harus mengaktifkan virtual use local prips yes. Dan di sini letak konfigurasinya untuk home directory yang Anda inginkan. User itu home directory-nya kemana dan apa saja directory yang akan bisa diakses. Oke, kemudian itu saja. Kita save dulu. Oke, kemudian kita lihat. Nah, di sini adalah ada user config directory folder ya. Sebelumnya ini tidak ada, secara default ini tidak ada. Ini berkaitan dengan yang tadi. Nah, ini berkaitan dengan yang user list tadi ya. Agar usernya bisa berbeda-beda home directory-nya. Nah, ini user list ini. Oke, kita coba masuk ke user config dir. ls. Nah, di sini ada user Edwin FTP2. Ini saya contoh, apa-apa dihapus saja. Ini kosong, nggak ada usernya juga, walaupun login tidak bisa.
Oke, kita coba buka. Nah, jadi sebelumnya Anda harus buat dulu ya directory atau folder dengan nama user config dir, mkdir user config dir ya. Enter, kemudian ini hasilnya. Setelah itu Anda harus membuat lagi file dengan nama user saya Edwin. User Edwin ini adalah user yang ada di Active Directory akunnya, ini bukan di local user. Jika kita lihat local user yang ada di server Linux kita ini, maka user Edwin ini tidak ada. TP password grep Edwin. Oke, tidak ada kan. Jika Anda mencari user grep root, pasti ada. Jika melihat seluruh lokal user, ini dia. Oke, kita coba buka file Edwin ini. Nah, di sini letaknya ya. Jika user Edwin ini login, maka saya arahkan home directory-nya ke par www. Ini contoh saja. Anda bisa rubahnya readable yes agar si user itu bisa upload, delete. Oke, user Edwin ini saya buat di Active Directory ya. Kita coba lihat Active Directory user dan komputer. Domain controllernya saya menggunakan Samba 4 Active Directory berbasis Linux semua. Oke, Edwin, user Edwin. Nah, ini dia user Edwin. Ada di organisasi unit IT atau divisi IT, nama user Edwin. Oke, di sini juga ada nama usernya, Tulan dan Linuxer. Kemudian untuk administrator dan admin ada di user sini. Oke, kita kembali lagi. Oke, nah kemudian kita tambahkan konfigurasi di pam.d agar si user bisa, agar APS FTPD ini bisa menggunakan autentikasi Active Directory. Masuk ke cd pam.d kemudian nah ini dia APS FTPD ini secara otomatis dibuat. Kita masuk cd ps FTPD Oke. Secara default konfigurasi untuk 4 baris di atas ini tidak ada ya, hanya ini. Anda bisa sesuaikan dengan konfigurasi saya, bisa lihat. Maka Anda harus menambahkan konfigurasi 4 baris ini, autentikasi required pam SSS, pam login with ya. Anda tambahkan 4 konfigurasi ini. Oke. Kemudian kita restart. Oke, jangan lupa untuk di allow portnya pada firewall CentOS. Secara default itu menggunakan firewall D. Permanen. Bisa menggunakan nama service yang sudah secara tersedia default pada firewall.d CentOS. FTP. Oke, di sini saya sudah enable sebelumnya. Jika menggunakan port, Anda bisa rubah add port sama dengan 20/TCP. Oke, tambah lagi 21/TCP. Oke, jangan lupa untuk reload konfigurasi firewall. Baik, sekarang kita coba autentikasinya. Kita coba akses ke FTP server dengan IP berikut. Karena sebelumnya ini saya sudah login ya, jadi mungkin tidak akan muncul pop-up login untuk masukkan username dan password.
Nah, ini dia. Ini saya menggunakan user administrator dan diarahkan ke root ini. Jika saya akses dengan username admin, kita kembali dulu. Oke. Nah, ini dia. Jika saya akses dengan user admin, maka akan diarahkan ke var www. Kenapa jika saya akses menggunakan administrator maka diarahkannya ke root? Seperti yang saya bilang, untuk user yang tidak di list di sini, maka akan diarahkan secara global ya. Home directory-nya itu ya sesuai yang kita config di sini. Nah, ini dia local root directory-nya. Oke, kita coba akses dengan menggunakan user admin ya. Saya remote saja di PC saya yang lain. Nah, ini dia, saya sudah login sebelumnya. Gak apa-apa, ini cuma contoh. Jika Anda coba akses FTP server yang sebelumnya belum diakses, maka akan muncul ya login seperti biasa. Nah, ini dia, saya login dengan menggunakan username admin yang ada di Active Directory dan diarahkan ke var www. Ini adalah baik. Sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat.